Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pada bab selanjutnya, yaitu tentang bioteknologi. Materi ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari pada waktu dulu kelas 9 SMP. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ke materinya, silahkan disiapkan dulu buku paket dan alat tulis untuk menambahkan informasi yang perlu kalian tambahkan. Bioteknologi. Awalnya, proses bioteknologi digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan organisme yang ada di sekelilingnya, seperti persilangan untuk menghasilkan bibit unggul, pengawetan makanan, dan proses fermentasi untuk menghasilkan bahan pangan baru. Lalu pada tahun 1917 oleh Karl Elecki asal Hungaria, dia mendefinisikan bioteknologi sebagai penggunaan organisme atau makhluk hidup untuk memecahkan suatu masalah atau untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat. Bioteknologi ini berhubungan dengan teknik penggunaan mikroorganisme, baik bakteri, jamur, virus, dan lain-lain, sel tumbuhan atau hewan, atau komponen enzim dari organisme untuk menghasilkan produk atau layanan yang berguna bagi masyarakat. Produknya yang paling terkenal yang masih digunakan sampai saat ini yaitu adalah antibiotik. Antibiotik ini sendiri adalah substansi yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Contohnya adalah pada antibiotik penisilin yang dihasilkan oleh jamur Penicillium dan digunakan untuk mengobati infeksi pada manusia. Selain antibiotik, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, pemahaman tentang bioteknologi pun juga berkembang pesat. Perkembangannya sudah sampai pada penemuan dalam cara memodifikasi organisme di tingkat seluler sampai tingkat yang lebih kecil yaitu molekuler. Teknologi ini disebut teknologi DNA rekombinan atau rekayasa genetika. Teknologi ini adalah penggabungan DNA dari dua organisme yang berbeda sehingga nanti akan menghasilkan organisme dengan sifat baru yang berbeda dari induknya. Selanjutnya, bioteknologi sendiri dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu adalah bioteknologi sederhana atau bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional. Kenapa disebut seperti itu? Karena bioteknologi ini masih menggunakan prosedur atau proses sederhana dan hanya menggunakan organisme hidup tingkat individu. Contohnya, paling banyak adalah produk pangan yang ada di sekeliling kita, mudah kita temui, seperti roti, tape singkong, yogurt, keju, tempe, oncom, dan lain-lain. Kelompok yang kedua yaitu bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang sudah menggunakan proses atau prosedur yang lebih kompleks dan menggunakan organisme tingkat seluler maupun tingkat molekuler. Contohnya adalah jagung transgenik, pembuatan antibiotik, dan juga pembuatan vaksin.
Selanjutnya kita akan membicarakan tentang teknik dalam bioteknologi. Teknik yang pertama itu adalah teknik fermentasi. Nah, teknik fermentasi ini sendiri biasa dikenal juga dengan teknik respirasi anaerob atau teknik yang tidak membutuhkan oksigen. Pengertiannya sendiri, fermentasi sendiri yaitu suatu proses pengubahan bahan kompleks menjadi produk yang lebih sederhana pada kondisi anaerob atau tidak ada oksigen dengan bantuan mikroorganisme. Mikroorganisme di sini sendiri yaitu bisa bakteri, bisa jamur, dan juga virus. Nah, di sini di bawahnya itu sudah ada beberapa mikroorganisme dan produk fermentasinya yang sering sekali kita temui di sekeliling kita. Itu adalah pembuatan nata de coco oleh Acetobacter pseudomonas, kemudian pembuatan roti oleh Saccharomyces cerevisiae, kemudian pembuatan yogurt oleh Lactobacillus bulgaricus, ada pembuatan tempe juga oleh Aspergillus oryzae, dan masih banyak lagi yang lainnya. Silakan dibaca di situ. Kemudian teknik fermentasi ini juga masih termasuk ke dalam teknik yang sederhana karena penggunaannya juga masih menggunakan metode yang sangat sederhana. Nah, karena metodenya sederhana, dia kondisinya kurang terkendali. Kadang produksi bakterinya terlalu banyak, kadang juga terlalu sedikit. Nah, itu teknik fermentasi. Teknik yang kedua yaitu teknik kultur jaringan. Kalau teknik kultur jaringan ini, dia merupakan metode dalam bioteknologi tingkat jaringan. Nah, kultur jaringan ini menggunakan, yang paling sering digunakan adalah tanaman. Nah, tanaman ini diperbanyak dengan metode kultur jaringan. Kultur jaringan sendiri teknik perbanyakan tanaman dengan menumbuhkan bagian tanaman dalam media buatan sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman yang lengkap. Keuntungannya adalah dia bisa memproduksi atau menghasilkan tanaman dalam jumlah yang banyak dan juga dengan sifat yang identik dengan induknya atau sama persis dengan induknya. Nah, contoh tanaman yang sudah biasa diperbanyak dengan menggunakan kultur jaringan itu adalah anggrek dan pisang. Tentu saja ada syarat tanaman untuk bisa dikultur jaringan, yaitu dia mempunyai sifat totipotensi. Totipotensi adalah kemampuan untuk berkembang menjadi individu baru. Berarti bagian tubuhnya ketika dia diambil kemudian ditaruh dalam media, dia bisa beregenerasi atau bertumbuh menjadi individu yang baru yang sama persis dengan induknya. Kemudian selain dia harus totipotensi, maka ketika melakukan kultur jaringan harus menyediakan media. Media yang akan digunakan untuk menumbuhkan jaringan tumbuhan tersebut. Nah, media tersebut sudah harus memiliki nutrisi baik unsur makro maupun unsur mikro. Dan juga harus sudah ditambahkan vitamin dan hormon yang sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Nah, ketika menumbuhkan kultur jaringan, maka tanaman atau bagian tumbuhan yang akan dikultur itu disebut sebagai explant. Explant sendiri adalah bagian dari tumbuhan yang masih aktif membelah, masih aktif melakukan pembelahan diri sehingga ketika nanti dia ditanam, dia bisa beregenerasi dan tumbuh menjadi individu yang baru. Ketika sel explant membelah membentuk gumpalan sel yang belum terdiferensiasi, maksudnya dia sudah bertumbuh, maka dia disebut sebagai kalus. Dan gumpalan kalus yang ditumbuhkan dan terdiferensiasi menjadi akar, batang, dan daun itu disebut sebagai plantlet. Nah, ini adalah istilah-istilah dalam kultur jaringan yang harus kalian ketahui. Teknik yang ketiga yaitu adalah fusi sel.
Fusi sel ini dilakukan dengan cara meleburkan dua sel sehingga membentuk sel baru atau sel bastar yang disebut dengan hibridoma. Nah, fusi sel ini menyebabkan terbentuknya berbagai organisme baru, misalnya adalah tanaman bastar. Tetapi perkembangan paling penting dari fusi sel adalah dia dapat menghasilkan produk yang disebut antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal tersendiri adalah antibodi yang hanya mengenali dan melawan satu jenis antigen tertentu saja. Nah, antigen itu apa, Bu? Antigen adalah zat yang dapat merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi sebagai perlawanan. Contohnya adalah bakteri, virus, dan zat berbahaya lainnya. Kemudian manfaat antibodi monoklonal sendiri itu adalah yang pertama, mengikat dan menonaktifkan racun yang ada di dalam tubuh, kemudian meningkatkan imunitas tubuh, memurnikan obat-obat, kemudian menuntun obat ke bagian tubuh yang dikehendaki. Selanjutnya untuk pengobatan kanker, AIDS, hepatitis, flu burung, malaria, lepra, dan lain sebagainya. Teknik selanjutnya yaitu adalah cloning. Cloning sendiri berasal dari kata clone, yaitu kumpulan sel atau organisme identik secara genetis. Nah, istilah cloning sendiri diartikan sebagai pembentukan kumpulan gen, sel, atau organisme yang identik. Atau dengan kata lain, membuat penggandaan dari suatu makhluk hidup dengan cara aseksual. Nah, proses cloning ini menghasilkan hewan yang memiliki sifat genetis yang sama dengan induknya. Tidak hanya hewan, bisa tumbuhan, bisa juga manusia. Kemudian secara umum, cloning ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada cloning inti atau transplantasi inti. Nah, cloning inti ini adalah perpindahan inti dari sel donor ke dalam perpindahan inti dari sel telur donor ke dalam sel telur yang telah dihilangkan intinya atau enukleasi. Nah, cloning inti sendiri dibedakan menjadi dua, ada cloning reproduktif dan ada cloning terapeutik. Kalau cloning reproduktif adalah teknologi yang dipakai untuk memperoleh hewan yang sama dan memiliki sifat yang sama dengan salah satu induknya atau DNA yang sama dengan salah satu induknya. Contohnya adalah pada transplantasi inti domba doli. Yang kedua, ada cloning terapeutik. Nah, cloning terapeutik ini disebut juga cloning embrio yang ditunjukkan untuk menghasilkan sel punca. Sel punca sendiri adalah sel yang belum terdiferensiasi dan memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang menjadi banyak jenis sel yang berbeda di dalam tubuh. Cloning ini dibuat untuk memproduksi suatu embrio manusia sebagai bahan dalam penelitian yang mempunyai tujuan memperoleh sel batang yang difungsikan dalam mempelajari perkembangan manusia dan dalam penyembuhan penyakit. Nah, sel punca ini nanti akan memiliki potensi besar yang digunakan sebagai suku cadang atau pengganti organ atau jaringan tubuh yang rusak akibat suatu penyakit tertentu. Cloning reproduktif maupun terapeutik ini sama-sama menggunakan proses transplantasi inti sel. Jadi pemindahan inti sel dari sel donor menuju ke inti sel penerima yang sudah dihilangkan intinya atau enukleasi. Selanjutnya ada cloning gen.
Cloning gen atau teknologi DNA rekombinan adalah perpindahan beberapa rantai DNA yang dikehendaki dari suatu organisme di satu replikasi genetik. Nah, teknik ini diartikan sebagai teknik molekuler yang dengan tepat mampu mengubah suatu molekul DNA atau penggabungan molekul DNA dari satu sumber yang berbeda. Teknologi ini memungkinkan kita untuk mendapatkan sel-sel prokariot dan eukariot yang dapat digunakan sebagai pabrik biologi untuk memproduksi insulin, kemudian interferon, kemudian hormon pertumbuhan, bahan antivirus, serta protein yang lain. Interferon sendiri adalah hormon yang dikeluarkan tubuh akibat respon dari rangsangan biologis seperti virus dan lain-lain. Dengan kata lain, cloning gen ini bisa dipakai untuk mempercepat pembaharuan gen di dalam tubuh yang telah rusak. Selanjutnya, ada penerapan bioteknologi. Yang pertama, untuk produksi senyawa kimia. Contohnya adalah etanol, bahan-bahan kimia ya. Etanol, aseton, gliserol, asam-asam organik, polimer, dan lain sebagainya. Kemudian obat-obatan, contohnya antibiotik, vaksin, hormon, antibodi monoklonal, interferon, dan vitamin. Kemudian sebagai bahan bakar untuk pembuatan gasohol, metana, hidrogen, kemudian biogas itu juga ada. Selanjutnya bahan pangan, ini banyak sekali di lingkungan kita ya. Contohnya produk makanan dan minuman terfermentasi yang ada di sekeliling kita, roti, keju, kecap, kemudian tape, serta produk bahan pangan tambahan, misalnya antioksidan, pewarna, penyedap rasa, pengawet, dan lain sebagainya. Kemudian penerapan bioteknologi selanjutnya adalah bahan untuk kegiatan pertanian. Ini biasanya dia menghasilkan suatu pupuk, hormon pertumbuhan juga, kemudian ada kompos, kemudian inokulum mikroorganisme, penambat nitrogen, inokulum mikoriza, serta kultur jaringan dan sel. Selanjutnya ada bahan untuk pelayanan industri. Kalau bahan pelayanan industri ini ada contohnya adalah penjernihan air, untuk pengelolaan limbah, kemudian bioremediasi, dan untuk pemecahan minyak. Seperti pada umumnya, sesuatu yang digunakan berlebihan itu pasti tidak akan ada baiknya. Sama dengan bioteknologi, kalau bioteknologi itu digunakan secara berlebihan, maka dia akan menimbulkan bahaya bagi lingkungan sekitarnya. Bahaya apakah saja yang ditimbulkan biologi dalam proses penyalahgunaannya? Yang pertama adalah pembuatan senjata bioteknologi, senjata biologis atau bioterorisme. Nah, senjata bioteroris dan senjata biologis ini bisa menggunakan satu makhluk hidup untuk menyerang makhluk hidup yang lainnya, atau biasanya dia menyebar predator sehingga dia menyebabkan satu populasi itu hilang. Nah, ini bioterorisme. Kemudian yang kedua, menghasilkan organisme dengan sifat berbahaya, misalnya membawa sifat kebal terhadap obat atau mampu menghasilkan toksin. Ini juga berbahaya karena kalau dia kebal berarti dia tidak bisa dimusnahkan dan itu akan menghalangi proses rantai makanan yang ada di lingkungan.
Kemudian, organisme perusak keseimbangan lingkungan. Nah, ini menghasilkan organisme yang dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Dia bisa merusak, kemudian sehingga lingkungannya menjadi tidak seimbang. Selanjutnya, manusia atau organisme yang tidak melalui proses ilmiah. Bioteknologi juga bisa menghasilkan manusia atau organisme lain yang tidak melalui proses ilmiah sehingga menyalahi nilai kemanusiaan dan etika. Harusnya kan manusia dari sel telur, sel sperma, ayah ibu. Nah, kalau menggunakan bioteknologi ini bisa digunakan dengan cara cloning. Nah, cara cloning kalau menggunakan manusia itu kan sudah tidak sesuai dengan etika. Kemudian munculnya sifat baru yang mempengaruhi seleksi alam dan keanekaragaman hayati. Nah, ini juga bahaya karena kalau dia mempengaruhi seleksi alam berarti dia akan menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati dan juga berkurangnya plasma nutfah atau benih-benih yang akan bisa bertumbuh menjadi makhluk hidup yang baru. Yang terakhir ada penyisipan gen terhadap ke dalam tubuh manusia melalui terapi gen dikhawatirkan akan mempengaruhi gen lain sehingga menimbulkan alergi, keracunan, dan gangguan lainnya baik secara fisik maupun psikis. Nah, selanjutnya ada manfaat bioteknologi dalam kesehatan. Nah, karena bidang kalian kesehatan, maka kalian harus tahu manfaat bioteknologi dalam kesehatan. Yang pertama ada terapi gen. Nah, terapi gen ini dengan metode rekayasa genetika sehingga dia melakukan manipulasi terhadap gen tertentu dan hasilnya dapat dikendalikan. Nah, manipulasi gen ini dapat diterapkan untuk mengobati suatu penyakit atau kelainan akibat gen atau cacat bawaan. Tujuannya adalah memasukkan gen yang normal ke dalam sel manusia untuk menghentikan fungsi gen abnormal yang menyebabkan penyakit atau cacat tersebut. Nah, penyakit yang telah dapat diatasi oleh terapi gen ini adalah anemia sel sabit, kemudian hemofilia, distrofi otot, dan Alzheimer. Yang kedua adalah produksi vaksin. Nah, ini sekarang juga lagi gencar karena lingkungan kita sedang mengalami serangan dari mikroorganisme berupa virus, yaitu virus yang disebut sebagai corona. Nah, sekarang para ilmuwan sedang gencar membuat penelitian untuk menyerang virus corona tersebut dengan penggunaan vaksin. Nah, prinsip vaksin ini ditujukan untuk merangsang kekebalan tubuh pasien melawan agen infeksius seperti virus atau bakteri tanpa menyebabkan penyakit itu sendiri. Nah, jenis vaksin yang dibuat oleh para ilmuwan itu antara lain adalah vaksin DNA yang dibuat dari DNA patogennya, kemudian vaksin subunit, vaksin yang dibuat dari komponen patogen yang disintesis secara kimia, kemudian vaksin rekombinan DNA atau hasil rekombinasi DNA patogen dan diproduksi dalam sel bakteri, ragi, serangga, dan mamalia. Contoh vaksin yang dibuat melalui teknologi DNA rekombinan adalah vaksin virus hepatitis B dan vaksin virus influenza. Semoga para ilmuwan segera menemukan vaksin untuk virus corona ini. Selanjutnya ada produksi obat-obatan. Nah, produksi obat-obatan ini berhasil dikembangkan dan diproduksi dalam jumlah besar melalui penerapan metode bioteknologi. Penggunaan berbagai teknik dalam industri farmasi dikembangkan untuk mendapatkan bahan aktif
baru yang lebih menjanjikan seperti teknik fermentasi, teknik DNA rekombinan, dan teknik hibridoma. Kelompok obat-obatan yang dihasilkan antara lain antibiotik tadi, kemudian hormon, kemudian blood factor, kemudian faktor pertumbuhan atau human growth hormone, enzim, dan juga antibodi monoklonal. Yang selanjutnya ada diagnosis penyakit. Bioteknologi sendiri telah menawarkan perangkat medis modern berbasis molekuler untuk tujuan diagnosis seperti penggunaan PCR atau polymerase chain reaction untuk mendeteksi patogen penyebab penyakit. Melalui metode PCR ini, adanya patogen atau agen penyebab penyakit dalam darah atau jaringan tertentu dapat diketahui dengan mendeteksi dan memperbanyak DNA patogen tersebut. Dengan bioteknologi, penyakit menular dan berbahaya seperti HIV dan TBC, tuberkulosis, dapat didiagnosis dengan cepat dan tepat dengan biaya yang lebih rendah. Selain itu, teknik bioteknologi juga digunakan untuk mendeteksi keberadaan alel abnormal pada genom manusia yang menyebabkan penyakit kelainan genetik, sehingga pencegahan munculnya penyakit dapat dilakukan. Contohnya adalah pada penyakit hemofilia atau cystic fibrosis. Tugas untuk kalian. Yang pertama, ini pembagiannya, silahkan dicatat, kemudian nomor absen 1 sampai 7 itu nanti teknik fermentasi, kemudian nomor absen 8 sampai 15 itu kultur jaringan, kemudian nomor absen 16 sampai 20 cloning, dibagi lagi 16 sampai 19 cloning inti, tadi cloning inti ada 2, berarti 16 sampai 17 itu inti terapeutik, kemudian yang 18-19 itu cloning inti reproduktif. Ya, kemudian untuk yang 20 sampai 23 itu cloning gen. Nah, kemudian nomor absen 24 sampai 30 itu tentang fusi sel. Bagaimana tugasnya, Bu? Tugasnya adalah membuat prosedur dari teknik bioteknologi tersebut, mulai dari bahan, alat, cara kerja yang disertai dengan gambar dan prosesnya. Silakan nanti kalian browsing. Misalnya, teknik fermentasi, pembuatan keju. Nah, bahannya apa saja? Kemudian mikroorganismenya apa, prosesnya bagaimana, waktu pembuatannya berapa lama. Nah, proses tersebut itu disertai dengan foto. Itu dikerjakan di Microsoft Word. Setiap anak tidak boleh memilih bahan yang sama, alias tidak boleh kembar. Setelah itu, file sudah kalian buat itu, silahkan dikirim ke email sekolah smkbimasli@gmail.com, dan jangan lupa juga dikirim ke email saya, email pribadi saya, cikwitita@gmail.com. Seperti biasa, silahkan dikirimkan ke kedua email ini. Jadi jangan hanya salah satu saja, keduanya ya. Kemudian dikumpulkan paling lambat tanggal 16 April 2020 hari ini pukul 21 WIB, jam 9 malam. Gitu ya. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan ke nomor WhatsApp saya. Silahkan japri saja, bertanya bagaimana tugasnya, kemudian yang lebih rinci. Gitu ya. Sampai di sini dulu penjelasan saya tentang materi bioteknologi ini. Semoga materi yang saya sampaikan, ilmu yang saya sampaikan ke kalian dapat bermanfaat bagi kalian.
Dan saya akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.